Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asriansah. Saya kuliah di Universitas Mataram mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini hanyalah salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Sosiologi Sastra. Saya akan menceritakan sebuah novel karangan Mirawe yang berjudul Dari Jendela SMP. Oke, langsung saja. Dari Jendela SMP adalah salah satu novel yang menceritakan seorang anak pembantu dan Wulan, si anak orang kaya. Dikisahkan si Joko adalah anak dari seorang pembantu. Dikisahkan Joko adalah anak dari seorang perempuan yang bekerja sebagai pembantu di sebuah SMP swasta. Ia tidak mengenal ayahnya, yang menurut ibunya sudah meninggal dunia. Untuk bisa bersekolah di SMP dan tidak membayar uang sekolah, Joko pun harus membantu ibunya membersihkan kelas setiap pagi. Keberadaan Joko sebagai anak tanpa ayah dan mempunyai seorang ibu pembantu yang membuatnya sering menjadi bahan olok-olokan temannya sekelas. JAB adalah nama panggilan si Joko atau singkatan dari Joko anak babu. Setelah direndahkan, Joko pun mulai menerima dengan keadaan ini. Joko bisa menerima dengan tabah panggilan itu. Namun dengan itu Joko harus membuktikan bisa melampaui dari teman-teman sekelasnya itu dalam hal prestasi belajar. Tidak seperti Indro, anak Pak Prapto sekaligus pemilik SMP itu, yang sangat bodoh. Dan sampai sebelum terjadi adu jotos dengan Gino yang usil, hidup Joko hanyalah diisi oleh dirinya sendiri dan ibunya. Dan dikisahkan juga seorang perempuan yang bernama Wulan adalah teman sekelas Joko yang cantik, rajin, dan pintar. Wulan juga sebagai ketua kelas, ia mencoba melerai perkelahian Gino dan Joko. Saat itulah Joko mulai menyadari kehadiran si Wulan dan mulai merasa bahwa hidupnya tidak cukup hanya diisi dengan dirinya sendiri dan ibunya. Maka tanpa disadarinya, ia mulai melakukan pendekatan kepada si Wulan. Sebagai langkah awal, Joko mendatangi rumah Wulan yang rindu. Maksudnya Joko mulai mendatangi rumah si Wulan yang tidak hadir setelah yang tidak hadir sekolah setelah kena tonjokan si Gino. Setelah itu Joko malu menjenguk Wulan dengan tangan hampa. Joko dengan bodohnya Joko mencuri mangga arum manis milik tetangganya yang sedang berbuah untuk si Wulan. Tapi dengan perbuatannya Joko ini akhirnya ketahuan oleh ayah si Wulan. Akhirnya ayahnya mulai melarang Joko untuk bertemu dengan Wulan. Meskipun dilarang mengunjungi rumah Wulan, Joko tidak tinggal diam. Bagaimanapun mereka harus tetap mendapatkan kesempatan untuk berdua. Dan juga selain Joko mengirim surat kepada Wulan, Joko pun mulai mengajak Wulan bertemu di halaman sekolah setelah pulang sekolah nanti. Ketika pulang sekolah tiba, Wulan dan Joko pun bertemu. Ketika
Maksudnya itu ketika bertemu, Wulan hanya menggunting kuku si Joko karena tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah bertemu dalam keadaan tersipu-sipu malu. Pasti kalian tahu sendiri kan bagaimana rasanya cinta. Kemudian Joko mengantar pulang Wulan, maksudnya itu se- selesai pertemuan itu Joko pun mulai mengantar Wulan dengan naik beca. 3 kali melalui jalan yang sama lantaran Joko tidak ingin berpisah dari si Wulan. Setelah itu mereka memutuskan, setelah pulang mereka memutuskan untuk nonton film di bioskop. Tapi karena Wulan tidak bisa keluar karena dilarang oleh ayahnya dan Joko pun tidak mengetahuinya, Joko harus menunggu Wulan berjam-jam dan basah kehujanan dan sampai akhirnya Joko sakit. Dan akibatnya Joko marah. Dan akibatnya Joko marah dan ingin meminta putus kepada Wulan karena tidak menepati janji. Beberapa bulan kemudian, pas pengumuman kelulusan SMA, setelah lulus SMP nanti, keinginan ibunya Joko ingin anak satu-satunya melanjutkan ke SMA. Ia memang bermaksud membuat anaknya si Joko ini mempunyai titel, pangkat, dan akan menjadi orang yang kaya raya. Pak Prapto sudah memutuskan akan membantu kalau si Joko ini akan lulus masuk ke SMA. Tapi dalam hati kecil Joko, ia ingin bekerja untuk membantu ibunya. Apalagi setelah masa-masa ujian. Joko telah bekerja membantu Bung Bung Ucok di bengkelnya. Joko memang mengagumi Pak Prapto sejak kecil dan semakin mengaguminya ketika Pak Prapto ini membelanya saat terjadi perkelahian dengan Gino. Tetapi Joko tidak ingin hidup sepenuhnya tergantung pada ulur tangan si Pak Parto ini. Dan tibalah pada hari pengumuman kelulusan SMP saat terjadi, dan beberapa saat kemudian terjadilah keributan di sekolah dan seolah-olah takdir sudah memutuskan saatnya Joko ini mendapatkan pukulan berat. Ia mengetahui jati diri ayahnya. Di sini sakit banget sih menurut saya. Ia mengetahui jati diri ayahnya. Laki-laki itu ternyata belum meninggal. Ternyata ibunya juga membohongi Joko karena tidak memberitahui bahwa ayahnya ini masih hidup. Dan mungkin maksudnya ibu juga karena ayahnya telah meninggalkan si Joko dan dia, akhirnya dia memutuskan untuk memberitahu Joko bahwa ayahnya sudah meninggal. Dan si Joko dan Joko dan ternyata Joko ini juga adalah anak haram sekaligus anak gelap. Joko lama merindukan limpahan kasih sayang seorang ayah. Ia menemukan ternyata ayahnya cuma seorang laki-laki yang tega membiarkan dirinya dan ibunya menderita demi mempertahankan reputasinya. Bahwa diceritakan di sini mungkin ayahnya Joko ini seorang pengusaha yang berkuasa dan ibunya Joko ini adalah simpanan dari ayahnya dia karena tidak ingin perusahaannya bangkrut. Akhirnya ayahnya Joko ini meninggalkan
meninggalkan Joko dan ibunya. Tentunya Joko sangat kecewa pada ayah biologisnya, marah juga pada ibunya, dan kehilangan harapan akan hidupnya. Dan cuman Wulanlah yang mencoba memberikan penghibur di tengah kegalauan perasaannya si Joko. Dan pada akhirnya di tengah kesunyian pondok tempat tinggal si Joko dan ibunya, ketika gelap malam mulai menyapa, saat mereka mulai berpelukan, saling membelai dan membagi dukanya, mereka melakukan hal yang terlarang. Tanpa mereka sadari, mereka telah melompat dari jendela SMP dan langsung menginjak alam dewasa. Yang seharusnya Joko dan Wulan ini belum boleh memasukinya. Dan akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari cerita novel dari Mirawe yang berjudul Dari Jendela SMP. Dan itulah cerita singkat dari Jendela SMP yang gimana banyak sekali memberikan kita pelajaran agar bagaimana cara, maksudnya itu agar kita bisa hidup dengan sabar walaupun kita diejek-ejek, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.